Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dengan Pak Supriyanto di channel Berani Belajar. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tema 7 subtema 2 perkembangan teknologi komunikasi, pembelajaran 1 muatan matematika, bahasa Indonesia dan SPDP sesuai dengan buku siswa halaman 116 sampai 124. Sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Untuk yang muslim, mari kita berdoa. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berikanlah aku kepahaman. Amin. Untuk yang non muslim, menyesuaikan. Mari kita mulai pembelajarannya. Tujuan pembelajaran, siswa dapat mengidentifikasi ide pokok dari suatu bacaan dengan tepat. Siswa dapat mengidentifikasi kombinasi garis, bidang, dan warna dalam sebuah karya dekoratif dengan tepat. Siswa dapat menjelaskan pengertian keliling bangun secara runtut dan tepat. Manusia adalah makhluk sosial, artinya setiap orang memerlukan orang lain. Satu orang berhubungan dengan orang lain. Manusia melakukan komunikasi saat bersama-sama. Saat berkomunikasi, kita dapat menyampaikan apa yang diinginkan. Saat berkomunikasi, kita dapat menyampaikan apa yang kita pikirkan. Dahulu, ruang komunikasi manusia amat terbatas. Bersyukurlah teknologi komunikasi makin berkembang. Kini kita dapat berkomunikasi dengan siapa saja dan di mana saja. Mari kita pelajari perkembangan teknologi komunikasi agar hidup makin berarti. Ayo membaca. Sore hari, Dayu dan Lani berkumpul di rumah Siti. Saat bermain di teras rumah, Pak Pos datang mengantarkan majalah dan surat untuk Siti. Seminggu yang lalu, Siti memesan majalah anak di sebuah toko dengan bantuan ibu. Ibu memesan menggunakan pesan singkat pada ponselnya. Saat ini, kita bisa membeli barang tanpa perlu berkunjung ke toko yang menjualnya. Siti mengajak Dayu dan Lani untuk membaca majalah tersebut bersama-sama. Salah satu wacananya tentang sejarah komunikasi. Siti, Dayu, dan Lani tertarik membaca sejarah komunikasi. Bacalah teks berikut. Sejarah komunikasi. Komunikasi adalah cara penyampaian gagasan antar manusia. Pada awalnya, komunikasi dilakukan secara tatap muka dan pesan disampaikan secara lisan. Namun, kebutuhan untuk menyampaikan informasi secara tidak langsung juga sangat diperlukan, sehingga ilmu tentang komunikasi semakin berkembang. Ada bermacam-macam cara penyampaian pesan dari jauh. Suku Indian menggunakan asap sebagai tanda pesan. Di Indonesia dikenal adanya kentungan. Kentungan digunakan untuk penyampaian tanda bahaya bagi warga. Selain kentungan, gong dapat menjadi pilihan sebagai penyampaian pesan. Salah satu penyampaian pesan secara tertulis adalah melalui surat. Sebelum adanya kertas, surat ditulis di atas daun lontar. Pada saat mesin cetak telah diciptakan, alat komunikasi berkembang melalui surat kabar atau koran. Setelah surat kabar, media komunikasi seperti radio dan televisi mulai berkembang. Saat ini ada jaringan internet. Manusia dapat bertukar informasi melalui surat elektronik. Manusia dapat juga bertukar informasi melalui berbagai jejaring sosial. Jejaring sosial dapat menghubungkan ke belahan dunia manapun. Apakah kamu masih ingat tentang kalimat pokok dari setiap paragraf? Tuliskan kalimat utama setiap paragraf di bawah ini. Nah, pada beberapa pertemuan yang lalu, bahwa kalimat pokok atau kalimat utama itu ada di awal paragraf, ya, kalimat pertama awal paragraf.
Paragraf 1 dapat kita lihat pada teks tadi, komunikasi adalah cara penyampaian gagasan antar manusia. Paragraf 2, ada bermacam-macam cara penyampaian pesan dari jauh. Paragraf 3, salah satu penyampaian pesan secara tertulis adalah melalui surat. Paragraf 4, saat ini ada jaringan internet. Ide pokok suatu bacaan dapat ditemukan jika kita membaca dengan teliti. Ide pokok ditemukan pada kalimat utama tiap paragraf. Ide pokok adalah gagasan utama dari bacaan. Setelah mengumpulkan kalimat utama dari tiap paragraf, maka dapat diketahui bahwa ide pokok dari teks bacaan di atas adalah paragraf 1, cara penyampaian gagasan antar manusia. Paragraf 2, cara penyampaian pesan dari jauh. Paragraf 3, cara penyampaian pesan secara tertulis. Sedangkan paragraf 4, di situ manfaat jaringan internet, karena di situ sekarang ini sudah ada internet, tapi di situ terus kemudian kalimat penjelasnya menjelaskan tentang manfaat internet. Tuliskan kembali kata-kata yang digarisbawahi pada kotak berikut. Nah, dalam bacaan ada beberapa kata yang digarisbawahi. Silahkan tuliskan kembali dalam kotak. Kata tersebut adalah gagasan, pesan, lisan, informasi, kentungan, penyampaian, surat, koran, media, dan internet. Carilah arti kata tersebut dalam kamus. Nah, setelah ditulis dalam kotak, kemudian carilah dalam kamus artinya. Silakan bisa menggunakan kamus KBBI aplikasi di HP ya, supaya lebih cepat. Tinggal ketikkan kata tersebut, kemudian salin artinya. Nah, setelah dicari, kemudian buatlah kalimat menggunakan kata-kata yang digarisbawahi. Setelah kamu cari dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia lewat aplikasi di HP, kemudian buatlah kalimat menggunakan kata gagasan, pesan, lisan, informasi, kentungan, penyampaian, surat, koran, media, dan internet. Di sini sebagai contoh, nomor 1, gagasan itu hasil pemikiran atau ide. Contoh kalimatnya, Hanan mengungkapkan gagasan setelah membaca sebuah bacaan di kelas. Nomor 2, pesan. Pesan itu perintah atau nasihat atau permintaan atau amanat yang disampaikan lewat orang lain. Contohnya, dalam kalimat, Ica menerima pesan dari sang ibu yang memintanya lekas pulang sebelum hujan. Yang ketiga, lisan. Keempat, informasi. Keempat, kentungan. Ya, ini contoh saja, nanti silahkan untuk kalimatnya bisa berbeda ya, nggak harus seperti ini, contohnya saja. Nomor 6-nya penyampaian, surat, koran, media, dan internet. Ini silahkan nanti kamu cari dalam kamus, kemudian buat kalimatnya. Ayo mengamati. Siti mendapat kiriman kartu ucapan terima kasih dari toko majalah yang pernah Siti pesan. Kartu tersebut cantik sekali. Kartu itu disebut kartu pos. Unsur garis, bidang, dan warna pada kartu pos menarik untuk dilihat. Nah, amati hiasan pada kartu pos berikut. Ini ya, Hai Siti, terima kasih sudah berbelanja di toko kami. Ini kepada Siti, Jalan Baru nomor 15 Jakarta. Di sini dapat dilihat ada unsur garisnya di sini ya, bidang, warna yang menarik. Di sini ada bunganya, ini juga sama. Nah, ini terlihat menarik. Ayo berkreasi. Siti mengajak Dayu dan Lani membuat kartu pos. Siti menyediakan karton seukuran kartu pos. Selanjutnya, Siti, Dayu, dan Lani menghias sekeliling kartu pos dengan karya hiasan. Nah, buatlah hiasan yang sama seperti Siti dan teman-teman pada kartu pos di bawah ini.
nanti silahkan kamu bisa berkreasi menggunakan karton boleh, menggunakan kertas yang tebal juga boleh. Misalkan kalau nggak ada ya kertas yang ada di rumah apa, silahkan dibuat seukuran kartu pos. Ukurannya nanti silahkan bisa setengah ukuran kertas folio ataupun yang ada di rumah ya, misalkan adanya kertas gambar ya silahkan bisa kamu membuat dengan kertas gambar. Siti, Dayu, dan Lani telah selesai menghias sekeliling kartu pos dengan hasil hias dengan karya hiasan. Amati gambar kartu pos yang telah dihias. Nah, ini punya Siti, ini dikasih hiasan warna seperti ini ya, sekelilingnya seperti ini. Nah, nanti kamu bisa berkreasi dengan karya yang lain, tidak harus sama seperti ini. Nanti silahkan kamu berkreasi yang bagus. Kartu pos mempunyai 4 tepi. 4 tepinya ini ya, yang bawah, samping, atas, dan samping kiri. Ada 4 tepi, yang bawah, samping kanan, atas, dan samping kiri. Ada 4 tepi. Jumlah panjang keempat tepinya disebut keliling kartu pos. Persegi panjang mempunyai 4 sisi. Jumlah panjang keempat sisinya disebut keliling persegi panjang. Setiap bangun datar memiliki keliling. Kita dapat menemukan keliling dari setiap bangun datar dengan mudah. Nah, ini persegi panjang ini mempunyai 4 sisi ya. Di sini yang lebih panjang ini disebut dengan panjang, lebar, ini panjang lagi, dan lebar lagi. Ini ada 4 sisi. Nah, keempat sisinya ini yang disebut jumlahnya, ini yang disebut dengan keliling persegi panjang. Keliling bangun datar adalah jumlah panjang sisi. Jadi misalkan dari sini ke sini, kemudian ke sini, sini, dan ke sini. Ini adalah keliling bangun datar. Amati berbagai bangun datar yang ada di kelasmu. Temukan kelilingnya bersama temanmu. Nah, silakan nanti bisa di rumah, di sekitar, di dalam rumah ya, amati bangun datar, kemudian silahkan coba temukan kelilingnya bersama orang tuamu. Amati gambar-gambar di bawah ini, tebalkan sisi-sisi yang membentuk keliling dari bangun tersebut. Di sini ada bangun persegi panjang. Tadi cara menemukan kelilingnya kita dengan cara menebalkan. Kita tebalkan ya dari sini, sini, kemudian ke atas, nah, ke atas, dan ke sini, samping, bawah. Nah, ini namanya keliling persegi panjang. Jadi dari sini ke sini, 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 dan ke sini. Ya. Nanti silahkan kamu tebalkan bangun yang ini ya. Seperti pada contoh ya. Misalkan dari sini ya, ini dari yang garis diagonalnya dari sini ke sini, 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 dan sini. Nah, ini ada beberapa bangun 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Silahkan nanti kamu tebalkan sama seperti contoh ini. Misalkan kalau bangun ini ya dari sini ke sini, kemudian ke sini, 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 dan sini. Nah, ini yang disebut dengan keliling suatu bangun. Terima kasih. Demikian untuk penjelasan materi pembelajaran 1 subtema 3. Mudah-mudahan dapat dipahami. Terima kasih. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.